Menjadi manajer tak terkalahkan itu adalah kewajiban Anda di dalam organisasi bisnis. Kalau Anda jadi manajer loh. Nah, kenapa? Karena menjadi manajer tak terkalahkan itu menjadi penyebab perusahaan sehat. Menjadi penyebab perusahaan sehat. Karena menjadi manajer tak terkalahkan itu memiliki the power of action, kekuatan melakukan aksi, memberdayakan dan memotivasi seluruh anggota tim yang menjadi bawahan Anda untuk tetap termotivasi untuk melakukan pekerjaan dengan baik dan sempurna. Membuat orang-orang di bawah supervisi Anda itu merasa dihargai, merasa didukung dan diberdayakan. Itu memberdayakan dan memotivasi. Dan sukses manajer itu ketika anak buah yang mereka kelola sukses. Itu adalah suksesnya manajer. Jadi kalau Anda ingin menjadi manajer tak terkalahkan yang menjadi penyebab suksesnya perusahaan Anda, kelola anak buah dengan sukses. Karena suksesnya Anda sangat tergantung dengan suksesnya anak buah Anda. Kalau anak buah Anda sukses, Anda baru sukses. Itu berdampak terhadap penyebab perusahaan sehat. Perusahaan sehat itu, sahabat-sahabat, bisa dilihat karena dari aksi yang Anda lakukan, dengan kekuatan aksi yang Anda lakukan memotivasi dan memberdayakan seluruh komponen-komponen di dalam organisasi Anda mampu bertahan dalam kondisi ekonomi apapun. Gejolak kayak apa Anda bisa bertahan. Itu Anda sukses. Itu karena kekuatan aksi manajer yang tak terkalahkan. Kedua, menjadi penyebab perusahaan sehat karena Anda di dalam aksi manajemen mampu melakukan aksi di mana memenuhi kewajiban-kewajiban operasional dan kewajiban-kewajiban finansial. Artinya cash flow-nya bagus, revenue-nya bagus, cost-nya efektif dan efisien, profit-nya bagus. Itu penyebab perusahaan sehat. Yang ketiga, dapat menjaga sustainable, kontinuitas perkembangan usahanya, perkembangan bisnisnya dari waktu ke waktu. Itu adalah perusahaan sehat di mana penyebabnya Anda sebagai manajer tak terkalahkan. Sahabat, menarik ya. Nah, manajer yang tak terkalahkan penyebab perusahaan sehat karena manajer itu dia tahu bahwa dia tahu. Ya. Dia tahu bahwa dia tahu di organisasi bisnisnya tentang sumber daya yang dimiliki, tentang informasi yang harus diambil untuk membuat strategi, tentang edukasi, pengembangan sumber daya manusia di dalam learning organization dan pembelajaran terus menerus itu dipunyai dan dilakukan. Dari situ manajer tersebut akan mendapatkan orang-orang hebat, orang-orang baik untuk melakukan aksi manajemen. Sehingga manajer tersebut memiliki kekuatan aksi yang saya sebut the power of action.
Nah, kalau the power of action itu sudah dimiliki oleh seorang manajer, insya Allah manajer itu menjadi manajer tak terkalahkan yang bisa menjadi penyebab perusahaan sehat. Kenapa? Karena manajer itu menguasai, memiliki kemampuan untuk penetrasi terhadap akses informasi. Dengan akses informasi itu, dia bisa menggerakkan sumber daya yang dipunyai dengan tepat, dengan cepat, dengan efisien, dengan efektif. Karena dia tahu persis apa ancaman yang akan terjadi jika dia melakukan aksi, dan dia bisa membuat strategi untuk terhindar dari ancaman yang bikin gagal itu. Dia tahu persis apa kelemahan timnya sehingga dia lakukan learning organization, dia lakukan pembangunan di SDM-nya, timnya tersebut. Dia tahu persis keunggulan timnya sehingga dia bisa mengempowerment keunggulannya. Dia tahu persis opportunity yang akan diambil. Sehingga dia bisa menemukan orang-orang hebat dan tepat untuk mengambil opportunity itu. Jadi manajer yang tak terkalahkan, penyebab perusahaan yang sehat itu mampu dan memiliki kekuatan penetrasi terhadap informasi, terhadap sumber daya yang dipunyai 6 orang, mesin, material, metode, market, dan money, artinya cash flow. Dia kuasai betul, sehingga dengan bisa menggerakkan 6M dengan baik, dia memiliki kekuatan aksi, the power of action. Sahabat, kalau dia sudah memiliki the power of action, kekuatan aksi informasi, aksi sumber daya, aksi learning organization, edukasi, atau pembelajaran terus menerus, dia akan menemukan orang-orang hebat dan penting. Artinya apa? Manajer tersebut telah membangun yang dinamakan jaringan atau network yang kuat, internal jaringan atau yang saya sebut inside network maupun outside network. Inside network adalah kuat di dalam aksinya terhadap anggota timnya. Anggota timnya menjadi Kopassus semua, pasukan komando semua. Di luar, dia bisa menemukan orang-orang hebat partner bisnisnya. Di luar, dia bisa menemukan hebat pelanggan-pelanggannya yang membutuhkan produknya, yang mampu membeli dan mampu memutuskan. Nah, kenapa dia bisa membangun network yang bagus? Karena inside network maupun outside network melihat value yang dimiliki oleh manajer tersebut. Value-nya kuat betul, yang bermanfaat, menguntungkan bagi pelanggan internal yang saya sebut inside network dan pelanggan eksternal. Ayo bangun kekuatan aksi atau the power of action yang melibatkan 4. Bangun informasi yang kuat, data yang kuat dan akurat, bangun sumber daya yang kuat, bangun edukasi yang kuat di dalam bisnis organisasinya, bangun jaringan yang kuat, network yang kuat dengan menemukan orang-orang yang top, orang-orang yang hebat, orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas. Sampai bertemu lagi.